Selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film fiksi ilmiah berjudul The Mandela Effect. Sekali lagi, ini hanyalah alur cerita sebuah film, bukan kisah nyata. Oke, kita lanjut. Cerita dimulai dengan Brandon, seorang pembuat game yang sedang berlibur ke pantai bersama istrinya Claire dan putri mereka bernama Sam. Mereka bertiga menikmati waktu bersama dengan penuh bahagia, canda, dan tawa. Sam yang sedang bermain meminta izin untuk mencari siput di sekitar pantai. Ia berjanji untuk tidak bermain di air. Claire menyetujuinya, asalkan Sam tetap dalam jangkauan pandangan mereka. Namun saat mencari siput, Sam melihat boneka bernama sebut saja Jur terseret ombak. Ia mencoba mengambil boneka itu, tapi naas Sam malah ikut terseret dan tenggelam. Tragedi ini menghancurkan Brandon dan Claire. Claire berusaha keras untuk melupakan kejadian tersebut, tetapi Brandon yang sangat mencintai putrinya tidak bisa melupakannya begitu saja. Saat mengemasi barang-barang peninggalan Sam, Brandon menemukan sebuah buku anak-anak yang judulnya Berenstein Bear. Ia merasa aneh karena ingat dengan jelas bahwa dulu judulnya adalah Berenstein Bear dengan huruf E, bukan A. Malam itu saat mereka tidur, suara dari dapur membangunkan mereka. Ternyata itu Matt, saudara ipar Brandon, yang sedang mencari makanan di kulkas. Sambil mengobrol, Brandon bertanya kepada Matt tentang buku tersebut. Matt juga ingat bahwa judulnya adalah Berenstein Bear dengan huruf E. Namun saat Brandon menunjukkan buku itu, terlihat jelas judulnya Berenstein Bear dengan huruf A. Karena penasaran, Brandon mulai mencari informasi di internet. Ia menemukan bahwa banyak orang juga mengingat buku itu dengan judul Berenstein Bear. Fenomena ini membuat Brandon semakin terobsesi dengan apa yang disebut dengan The Mandela Effect. Brandon terus mencari informasi untuk menjelaskan kejadian aneh yang dialaminya. Akhirnya, ia menemukan sebuah teori yang disebut efek Mandela. Keesokan harinya, Brandon memperhatikan sesuatu yang janggal pada foto keluarga yang ditempel di kulkas. Ia bertanya pada Claire, istrinya, di mana foto itu diambil. Claire menjawab bahwa foto itu diambil di depan Observatorium Griffith. Namun Brandon yakin sekali bahwa foto itu sebenarnya diambil di pusat sains Pasifik di Seattle. Claire tidak ingin berdebat dan menyuruh Brandon pergi karena sedang sibuk memasak. Merasa bingung, Brandon menemui Matt dan mulai membahas teori efek Mandela. Brandon merasa ia sedang mengalami fenomena tersebut, namun Matt menolaknya. Menurut Matt, efek Mandela hanyalah hasil dari ingatan palsu, bukan sesuatu yang nyata. Tetapi Brandon tetap yakin bahwa ia hidup di alam semesta paralel. Ia semakin mendalami teori ini dan menemukan diskusi di sebuah forum. Di sana ia membaca bahwa efek Mandela diduga disebabkan oleh percobaan yang melibatkan, dalam bahasa Indonesianya, penumbuk hadron besar yang dibuat oleh CERN. Percobaan itu dilakukan pada tahun 2008, dan sejak saat itu, banyak orang melaporkan fenomena aneh, termasuk efek Mandela. Brandon memutuskan untuk menemui seorang pendeta bernama Isaac. Ia ingin mencari jawaban tentang keberadaan Tuhan dan penciptaan dunia. Namun setelah mendengar penjelasan Isaac, Brandon justru semakin ragu dan tidak percaya bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini. Melihat perubahan sikap Brandon yang semakin aneh, Claire mencoba mengingatkannya. Ia meminta Brandon untuk berhenti terpaku pada kenangan masa lalu bersama Sam dan mulai menjalani hidup baru. Namun Brandon tetap tenggelam dalam pencariannya akan keberadaan di balik dunia yang ia anggap penuh misteri ini. Brandon melanjutkan penyelidikannya dan bertanya kepada Claire, istrinya, tentang gambar pria di permainan Monopoly. Claire yakin sekali bahwa pria tersebut mengenakan kacamata berlensa tunggal di satu sisi matanya. Namun, saat Brandon memeriksanya, gambar pria itu ternyata tidak memakai kacamata sama sekali. Brandon juga menunjukkan fakta lain yang membuatnya bingung. Karakter monyet Curious George ternyata tidak memiliki ekor, padahal boneka Curious George milik Sam memiliki ekor. Brandon mencoba mengaitkan semua ini dengan teori efek Mandela. Ia percaya bahwa kematian Sam adalah bagian dari versi alam semesta paralel lain yang masuk ke dunia mereka sekarang, sehingga menggeser kejadian yang sebenarnya. Namun Claire menjadi marah dan kecewa. Ia merasa Brandon hanya peduli pada teori-teorinya yang aneh. Sementara mereka seharusnya fokus untuk move on dari tragedi Sam. Meskipun begitu, Brandon tetap yakin bahwa efek Mandela adalah kenyataan.
Ia mendalami teori tersebut lebih jauh dan menemukan bahwa efek Mandela bisa terjadi karena adanya percampuran alam semesta paralel ke dalam dunia tempatnya tinggal saat ini. Brandon percaya bahwa ada banyak alam semesta paralel, masing-masing berisi versi lain dari kehidupan yang sedang mereka jalani. Ia bahkan yakin bahwa Sam mungkin masih hidup di salah satu alam semesta paralel tersebut. Pencariannya membawa Brandon pada nama seorang ilmuwan bernama Dr. Roland Fuchs yang juga percaya bahwa dunia ini hanyalah simulasi. Brandon mencoba menemui Dr. Roland, tetapi saat itu sang ilmuwan terlalu sibuk. Keesokan harinya, Brandon kembali menemui Dr. Roland. Mereka akhirnya berbincang panjang tentang penelitian Dr. Roland. Dokter itu menjelaskan bahwa berdasarkan penelitiannya, alam semesta ini sebenarnya adalah simulasi komputer yang dirancang untuk tujuan yang tidak diketahui. Simulasi tersebut terus menciptakan simulasi baru setiap detik, masing-masing dengan cerita yang sedikit berbeda. Keyakinan Brandon semakin kuat. Ia merasa bahwa kehidupannya adalah bagian dari simulasi yang dipengaruhi oleh berbagai versi realitas paralel. Namun, apakah itu benar? Atau hanya cara dirinya untuk menghindari kenyataan yang menyakitkan? Brandon mulai memahami bahwa efek Mandela yang dialaminya adalah hasil dari bug dalam simulasi. Campuran antara simulasi saat ini dan simulasi lain. Dari penjelasan Dr. Roland, Brandon menyimpulkan bahwa jika dunia ini dibangun oleh program, maka program tersebut bisa diperbaiki menggunakan pengkodean skrip. Namun, ia sadar bahwa komputer biasa tidak cukup kuat untuk melakukan tugas sebesar itu. Dr. Roland sependapat. Ia menjelaskan bahwa mereka membutuhkan komputer kuantum dengan kemampuan tinggi untuk memanipulasi program dunia ini. Roland menunjukkan kepada Brandon komputer kuantum pertama yang timnya buat dan disimpan di sebuah universitas. Ia menambahkan bahwa program Brandon mungkin bisa dijalankan dengan komputer tersebut. Berbekal pengetahuan ini, Brandon mulai mempelajari pemrograman komputer kuantum. Ia membaca berbagai buku dan mencoba menggabungkan kode pemrograman game yang pernah ia buat dengan kode kuantum. Setelah berusaha keras, ia berhasil menciptakan skrip baru. Keesokan harinya, Brandon terkejut melihat Sam tiba-tiba berada di rumah mereka. Awalnya ia mengira ini hanya ilusi, tetapi kemudian ia yakin bahwa skrip yang dibuatnya telah berhasil membawa Sam kembali dari alam semesta paralel. Brandon pun memanfaatkan momen ini untuk menghabiskan waktu bersama putrinya. Ia merasa berhasil menggantikan cerita tragis kematian Sam dengan versi yang lebih bahagia. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Brandon mulai menyadari bahwa meskipun Sam kembali, Claire kini berubah menjadi wanita yang sangat stres dan berbeda dari sebelumnya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah dunia yang ia ubah benar-benar sempurna. Brandon memutuskan untuk menemui Dr. Roland lagi, tetapi ia dikejutkan oleh kabar bahwa Roland telah bunuh diri 2 bulan yang lalu. Ia mulai menyadari bahwa skrip yang ia buat mungkin telah menciptakan bug besar dalam simulasi dunia ini, memicu efek Mandela yang lebih parah. Merasa bertanggung jawab, Brandon memutuskan untuk membuat skrip baru dengan satu tujuan: menginstal ulang alam semesta, dengan harapan bahwa tindakan ini akan memperbaiki semua kesalahan dan mengembalikan keseimbangan dunia. Ia memulai usaha terakhirnya untuk menciptakan dunia tanpa bug. Brandon memutuskan untuk menjalankan instalasi ulang alam semesta agar dunia kembali normal tanpa bug, seperti efek Mandela. Meski sempat ragu, khawatir alam semesta akan hancur dan tidak bisa diciptakan kembali, ia tetap melanjutkan demi putri dan istrinya. Dengan tekad kuat, Brandon pergi ke fasilitas tempat komputer kuantum berada. Ia mulai memasukkan skrip pengkodeannya. Saat skrip mulai berjalan, komputer kuantum menunjukkan reaksi. Brandon merasa lega, tetapi situasi di sekitarnya mulai berubah aneh. Ketika keluar, ia melihat semua mobil di tempat parkir telah hilang. Di dalam bus, ia menyaksikan orang-orang bertingkah aneh, membuat kesalahan yang tidak biasa. Gedung-gedung di kota tampak mengalami gangguan, seperti gambar yang rusak. Ketika Brandon sampai di rumah, ia menemukan situasi semakin kacau. Istrinya terlihat terganggu dan lampu-lampu mulai padam. Puncaknya, Brandon melihat 2 bulan bertabrakan di langit. Sesaat kemudian, seluruh alam semesta menghilang dalam kegelapan. Namun, tiba-tiba skrip Brandon berjalan lagi. Dunia mulai berbentuk kembali dari awal. Planet, mikroba, virus, hewan laut, manusia, hingga seluruh kota kini muncul kembali, kali ini tanpa gangguan apapun termasuk efek Mandela. Adegan kembali ke saat Brandon, Claire, dan Sam berada di pantai. Ketika Sam hendak mencari siput, Brandon memanggilnya dan menyuruhnya meninggalkan
meninggalkan boneka Curious George. Boneka itu kini tak lagi memiliki ekor. Brandon terus mengawasi Sam dengan seksama saat ia bermain. Film ini berakhir dengan keluarga Brandon yang utuh dan damai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini ya. Kesimpulannya yang bisa saya ambil dari film Mandela Effect ini menggambarkan perjuangan seorang ayah yang mencoba melawan takdir dan meraih kembali kebahagiaan melalui teori alam semesta paralel. Namun usahanya justru mengungkap bahwa dunia ini mungkin hanyalah simulasi yang kompleks. Akhirnya ia menyadari bahwa menjaga orang yang dicintai dan hidup di saat ini adalah hal terpenting. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.